Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Febiola Rentika dengan kedua rekan saya, Dede Yudiman dan Riani. Kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu manajemen. Manajemen adalah sebuah proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Perkenalkan, saya adalah Riani. Saya adalah salah satu rekan dari Kak Nabila Febiola yang tadi menjelaskan tentang manajemen. Tentunya teman-teman sudah tahu dong manajemen itu apa. Manajemen itu adalah suatu kegiatan untuk mengatur agar gimana caranya nih kita dalam organisasi atau individu diri kita sendiri, kita punya suatu tujuan, dan gimana caranya nih biar kita mencapai tujuan itu. Berarti kan kita perlu mengatur gimana caranya, mengatur gimana kita itu bisa sampai ke tujuan itu. Pasti kita punya metodenya. Nah, itu dinamakan manajemen. Manajemen pun banyak, ada manajemen waktu, manajemen produksi, manajemen keuangan, dan sebagainya. Baik, kembali saya di sini akan menjelaskan tentang akuntansi dan keterkaitan akuntansi sama manajemen dalam kehidupan sehari-hari itu sebenarnya apa sih? Gimana sih? Karena ada beberapa teman saya yang nanya, sebenarnya akuntansi dan manajemen itu saling berkaitan gak sih? Oke, pertama saya akan membahas tentang akuntansi itu sendiri ya. Akuntansi itu adalah suatu kegiatan di mana kita melakukan pencatatan, terus penggolongan, pengikhtisaran atau pemisahan, dan juga pelaporan, di mana dari informasi yang kita laporkan tersebut itu bisa membantu atasan kita, manajer kita, atau supervisor kita dalam mengambil atau memutuskan suatu hal. Jadi lebih tepatnya seperti ini. Misal teman-teman semua bekerja di suatu perusahaan atau organisasi, terus pasti ada dong yang namanya budget atau dana yang harus difikirkan matang-matang gitu kan. Nah, akuntansi itu sendiri adalah sebuah sistem untuk membuat gimana caranya nih budget itu lebih sedikit gitu kan. Nah, nanti berapapun budgetnya itu akan dilaporkan dalam bentuk laporan keuangan. Di situ ada neraca, ada laporan laba rugi, ada laporan ekuitas, dan sebagainya. Banyak banget laporan-laporan keuangan. Nggak mungkin juga saya bahas satu persatu di sini. Pasti teman-teman juga udah tahu ya banyak tentang laporan keuangan yang ada di akuntansi. Ya, akuntansi itu pasti di pikiran, di benak teman-teman semua itu akuntansi itu cuma ngitung-ngitung, akuntansi itu cuma laporan-laporan keuangan, akuntansi itu gak mungkin gak ada angkanya. Memang betul, tapi pada dasarnya sistem akuntansi atau akuntansi itu sendiri adalah suatu informasi untuk memutuskan gimana nih ke depannya perusahaan kita. Melihat misal teman-teman buka usaha, terus teman-teman pasti kan bikin tuh oh iya, kemarin saya ngeluarin modal berapa ya, catet gitu kan. Oh iya, terus kemarin saya penjualannya segini, terus ada penambahan modalnya. Pasti teman-teman semua itu tanpa sadar sebenarnya teman-teman itu melakukan kegiatan akuntansi dalam kehidupan teman-teman, dalam kehidupan sehari-hari, tapi kayak terkesan cuma ya udahlah gitu, tanpa ada pencatatan yang resmi. Beda kalau di perusahaan. Kalau di perusahaan pasti semuanya itu harus jelas, harus ada bukti transaksinya, dan harus ada pelaporannya, karena semuanya itu pasti dilaporin, baik dari segi modalnya, terus keuntungannya, kira-kira tahun ini keuntungan kita segini, terus tahun depan itu kita mau seperti apa. Kalau seandainya teman-teman tidak melakukan perencanaan suatu keuangan yang mana itu melibatkan ilmu akuntansi, teman-teman akan bingung buat bisnis kedepannya itu gimana. Usaha teman-teman itu pasti ada yang namanya manajemen dan juga akuntansi. Contoh hal kecilnya gini, teman-teman itu punya bisnis nih, punya usaha, terus ternyata nggak berkembang nih. Pasti kan teman-teman evaluasi lagi, berpikir, oh ternyata apa sih yang nggak
yang ngebuat usaha gue tuh nggak lancar, apa sih yang bikin usaha gue tuh kayak macet gitu kan, kok gue nggak untung sih. Nah itu pasti ada yang salah, entah itu salahnya dari manajemennya atau pengaturan keuangannya, seperti itu ya. Jadi udah jelas banget dong di sini keterkaitan antara manajemen dan akuntansi itu sangat berkaitan. Karena manajemen dan akuntansi ini ibarat barang komplementer. Istilahnya tuh kayak rokok sama korek. Pasti kan mereka selalu berdampingan. Mereka selalu di mana ada rokok, di sana harus ada korek. Nggak mungkin kan di sana ada rokok tapi nggak ada koreknya. Terus nanti ngebakarnya gimana? Masa ya pakai kompor gas? Ya bisa sih, tapi kan menyusahkan gitu. Jadi istilahnya tuh kayak sama aja kayak seperti itu. Barang komplementer dimana ketika ada manajemen pasti di sana juga ada akuntansi. Contoh hal kecilnya lagi seperti gini. Misal gini, saya punya uang, atau teman-teman punya uang, terus teman-teman mau belanja nih, beli sesuatu, pasti kan teman-teman mikir dulu, nanti kalau saya beli ini kebutuhan yang lainnya gimana. Teman-teman mau beli sepatu misalkan, tapi teman-teman juga di sisi lain teman-teman juga mau beli untuk sesuatu yang lebih penting nih, kayak misalkan untuk kebutuhan sehari-hari. Kalau misalkan teman-teman beli sepatu terus nggak kebeli dong yang ini, berarti kan teman-teman menimbang lagi, memikirkan lagi. Nah seperti itu aja contoh keterkaitan akuntansi dan manajemen itu sendiri. Dan selanjutnya saya akan membagikan tips kepada teman-teman mengenai bagaimana cara memanage keuangan dengan baik di masa pandemi seperti sekarang ini, baik untuk individu, untuk pegawai yang masih bekerja, bahkan untuk teman-teman yang mungkin sekarang sedang menjalankan bisnisnya, agar bisnisnya tetap berjalan dan keuangan kalian pun termanage dengan baik. Oke, sebelum saya dan rekan saya Nabila membagikan tips untuk manage keuangan di masa pandemi seperti sekarang, kami akan menampilkan sebuah video di mana kami melakukan kegiatan wawancara dengan salah satu pedagang di depan salah satu supermarket yang ada di daerah Tangerang Selatan. Di sini kami melakukan wawancara untuk mengetahui bagaimana sih mereka bisa tetap berjalan meskipun pandemi seperti sekarang ini. Jadi ini dia videonya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riani dan bersama rekan saya yaitu Nabila Febiola. di sini kami berada di salah satu UMKM. Di sini banyak ya UMKM, tapi kami ingin mengadakan pedagang siomay yang ada di daerah teras kota BSD. betul sekali. Nah, tujuan kami mengadakan kegiatan ini, pertama kegiatan ini kami adakan untuk melakukan kegiatan sosialisasi mengenai mentoring bagaimana cara memanage keuangan dengan baik di UMKM tersebut. Langsung aja ya, di belakang kita ini ada pedagang. Mari. Ini salah satu pedagang UMKM, yaitu tukang somai di depan teras kota. Bapak Eko. Udah lama Pak berjualan di sini? Udah 3 tahun. Udah 3 tahun ya Pak ya. Maaf ya, memang kita menganggap sebenarnya tujuan kami ini sharing aja ya sebenarnya. Pertama itu kan kebetulan Nabila ini adalah salah satu mahasiswi SIEK Dharma jurusan manajemen. Saya sendiri Riani salah satu siswi SIEK Dharma jurusan akuntansi. Nah, kita berdua ini mau sharing mengenai akuntansi, memanage keuangan UMKM dengan baik dan baik itu dari manajemen produksinya, manajemen pemasarannya. Nah, sebelumnya Pak Udin ini, Pak Eko ini di sini sendiri atau Ada banyak ya? Tapi bareng-bareng partner, maksudnya ada gerobak-gerobak lain. Ada. Jadi Pak Eko ini adalah salah satu UMKM yang dia tidak berdiri sendiri, melainkan banyak rekan-rekannya juga. Tidak hanya satu gerobak, melainkan ada beberapa gerobak lainnya yang memang dia mencari, tidak hanya di sini tapi di tempat-tempat lain.
aja ya Pak untuk materinya, untuk manajemen gimana sih sebenarnya Bapak sendiri udah tahu kan produksi kan itu produksi somai nih, manajemen produksi somai dengan baik itu seperti apa, udah tahu belum sih tentang kayak gue tuh keuntungan gue gimana ya bikin laporan tahu belum? Tergantung sebenarnya sih olahnya dulu dari ininya dulu baru bisa dari pendapatan gitu. Dari pendapatan kan belanjain lagi lebihnya baru nih Tapi nggak terlalu jatuhnya nggak yang nama signifikan banget ya. Kita di sini mau men-sharing ke Bapak mengenai laporan keuangannya dengan baik dan benar. Karena yang pertama itu kan betul ya dari pendapatan kita tadi udah ngerinci nih pendapatan itu berapa, terus modal kita itu berapa. Dari situ ya hitung laba ruginya ya, biaya kan sama ini ada ruginya ada. Ya ada. Kadang ya. Ya, namanya jualan pasti ada. Keuangannya yang mana? Nggak ada. Saya akan menanyakan tentang manajemennya nih, tentang SDM-nya, produksi dan pemasarannya ke Bapak Eko ya Pak ya. Manajemen sumber daya manusianya berarti di sini Bapak sendiri ya Pak? Iya, kalau di tempat lain biasanya ada berapa Pak? Pedagang somai juga. Pedagang ini satu orang ya, gitu. Untuk produksinya sendiri, bikin sendiri semua atau ada yang dijadi Pak? Suara di Zoom. Oh, yang olah di pasar berarti ada Jeblos akunnya. ya Pak ya, kayak siomay-nya gitu ya. Terus kalau untuk pemasarannya Bapak berarti hanya di sini saja ya Pak, atau Bapak keliling juga? Berarti Bapak keliling. Aku pegang. Mungkin kalau manajemen sumber dayanya, kalau Bapak mau lebih luas mungkin apa banyak ini ya Pak, banyak cabang baru tipe cabang besar ya Pak ya, bukan cabang besar. Modal besar harus punya ya gitulah. Kalau ini masih kecil-kecilan Iya, aja ya masih Pak ya. kecil-kecilan. Jangan modal dulu baru bisa berkembang kalau Baik, terima kasih ya Pak Eko ya. Untuk sekian, untuk monitoring kita hari ini dengan pedagang siomay Bapak Eko. Untuk selanjutnya dan selanjutnya kami lanjutkan di laporan seperti apa semua pengembangan yang sudah kami lakukan. Terima kasih Bapak. Ya, Pak Eko atas waktunya. Semoga usaha juga lancar, tetap jaga kesehatan, ikuti protokol COVID-nya. Pokoknya lancar semuanya. Terima kasih atas waktunya. Udah, cerita lagi. Itu tadi adalah video tentang kegiatan yang kami lakukan, yaitu wawancara kepada salah satu pedagang yang berjualan di depan salah satu supermarket yang ada di BSD Tangerang Selatan. Untuk selanjutnya, sesuai janji saya akan membagikan tips kepada kalian semua mengenai bagaimana sih cara memanage keuangan dengan baik di masa pandemi seperti sekarang ini. Tentunya di masa pandemi seperti sekarang ini kita harus pintar-pintar dong dalam memanage keuangan, baik memanage keuangan teman-teman yang masih bekerja, yang masih memiliki gaji setiap bulannya, yang memiliki usaha, bahkan untuk teman-teman yang mungkin sudah tidak bekerja. Nah, saya akan memberi nih. Yang pertama yang harus dilakukan teman-teman dalam manage keuangan itu adalah memprioritaskan pengeluaran. Dengan kita membuat anggaran, tentu keuangan kita akan baik-baik aja. Jadi misalnya gini, sebelum adanya pandemi ini teman-teman banyak hangout, banyak jalan-jalan. Nah itu kan pasti ngeluarin biaya ya. Nah sekarang setelah adanya pandemi sekarang nih, teman-teman bisa tuh ngaplikasiin yang tadinya biaya-biaya teman-teman yang buat hangout, makan di luar, jalan-jalan, nonton dan sebagainya, sekarang teman-teman rubah biaya-biaya itu untuk kebutuhan yang lebih baik lagi, kebutuhan yang lebih penting lagi, teman-teman dengan memprioritaskan pengeluaran.
Nah, yang kedua yang bisa teman-teman lakukan adalah membayar dan menghindari hutang piutang. Di masa pandemi sekarang ini pastinya kalau seandainya teman-teman punya utang ya harus dibayar dong. Kalau seandainya teman-teman gak bayar, pasti kan makin numpuk utangnya, makin banyak dendanya, seperti itu. Dan kalau bisa buat teman-teman yang mungkin dia memang belum punya tanggungan atau memang tidak memiliki hutang piutang, jangan sampai terlibat hutang piutang, apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini. Nah, yang ketiga, gunakan bantuan yang diterima dengan sebaik mungkin. Nah, sekarang kan banyak ya bantuan dari pemerintah semenjak adanya pandemi ini, mulai dari kartu prakerja, dana kartu prakerja, terus juga ada mungkin beberapa yang dapat BPJS ketenaga kerjaan, mungkin juga buat teman-teman yang masih sekolah atau adik-adiknya yang punya adik-adik sekolah itu kan dapat fasilitas untuk belajar dari rumah ya, untuk internet gitu. Nah, itu manfaatkan dengan sebaik mungkin. Jangan sampai dana yang kita terima, dana bantuan yang kita terima ini malah kita foya-foyain, malah kita ya buat hal-hal yang gak penting gitu. Nah, yang selanjutnya adalah melakukan penambahan penghasilan. Nah, jadi di masa pandemi sekarang ini buat teman-teman yang bekerja nih, terus ngerasa kayak masih kayaknya gaji gue cuma cukup buat A, B, C, dan D gitu misalkan, atau mungkin teman-teman yang sekarang lagi nggak kerja karena dirumahin atau habis kontrak, teman-teman bisa banget tuh nambah penghasilan dengan cara berjualan online. Misalnya teman-teman punya keahlian apa nih, masak atau bikin kue gitu, ya udah pasarin aja, jualin aja di online dengan cara pasang status WA, atau mungkin teman-teman buka Instagram bisnis Instagram, WhatsApp bisnis, itu kan bisa banget, Facebook, intinya banyak banget dunia maya, media sosial yang bisa teman-teman jadiin ladang usaha, ladang penghasilan tambahan buat teman-teman sendiri. Nah, untuk selanjutnya, untuk memanage keuangan bagi teman-teman pribadi nih, baik yang udah kerja maupun belum kerja. Nah, yang pertama adalah mengevaluasi pengeluaran, seperti yang tadi saya bilang, memprioritaskan dan mengevaluasi. Dalam arti di sini lihat nih pengeluaran mana yang penting sama yang nggak penting. Jangan sampai gaji teman-teman atau keuangan teman-teman yang teman-teman punya nih, yang harusnya buat A malah jadinya buat B, yang sebenarnya B ini nggak terlalu penting tapi malah teman-teman utamain. Jadi benar-benar evaluasi dan bedakan mana yang penting sama yang nggak penting. Terus selalu sedia dana darurat. Jadi di masa pandemi ini kita nggak pernah tahu ya, entah nantinya dipecatkan, entah nantinya dirumahkan kah, atau usaha kita bangkrut dan sebagainya. Itu harus ada dana daruratnya. Jadi misalkan untuk yang sekarang masih bekerja, teman-teman sisihkan sedikit gaji teman-teman itu untuk menabung untuk dana darurat, karena kita nggak pernah tahu dong musibah itu datangnya kapan. Nah, terus tetap antusias untuk bekerja dengan baik. Buat teman-teman yang masih bekerja nih ya, terutama meskipun sekarang pandemik dan kayak ada keterbatasan, jangan jadikan suatu pandemi ini menjadi alasan teman-teman buat males-malesan gitu. Meskipun teman-teman harus kerja dari rumah atau mungkin yang tetap harus berangkat ke tempat kerjanya, teman-teman itu harus tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan tetap antusias, tunjukin yang terbaik. Jangan sampai karena adanya pandemi terus jadinya males-malesan, akhirnya membuat kalian kerjanya tuh kurang efektif gitu. Nah, terus tetapkan batas, dalam arti tetapkan batas di sini agar keuangan kita tetap bertahan, kita tetap terjaga dengan baik. Kita harus menetapkan batasan. Jadi ada di dunia kerja dan juga kita tetap harus istirahat. Gak mungkin kan ketika kita kerja terus sampai akhirnya kita kecapean terus jatuh sakit. Nah, kalau seandainya udah jatuh sakit kan pasti bukannya nambah keuangan, malah tiba-tiba mengeluarkan
atau membayar atau untuk kita berobat gitu. Jadi tetap harus menetapkan tetapkan batas. Jadi dari jam segini sampai jam segini saya bekerja, terus saya istirahat. Itu tuh harus dijaga banget. Terus pertimbangkan peluang pendidikan. Teman-teman, pendidikan itu penting banget. Iya dong, setuju dong dengan itu. Otomatis di tengah pandemi ini ada baiknya buat kita tuh meningkatkan keahlian gitu. Dalam arti pendidikan ini gak mesti yang pendidikan akademik, pasti ada juga pendidikan yang kayak non formal. Teman-teman bisa ikutin les, atau teman-teman mungkin punya keahlian khusus terus di rumah belajar. Nah itu kan nantinya bakal jadi suatu kebanggaan buat diri kita, dan nantinya tuh bakal kita jadiin modal untuk usaha gitu. Nah sekarang aku akan membagikan tips manage keuangan dengan baik di dunia bisnis. Jadi bagi teman-teman yang sekarang punya usaha, ayo simak aku. Oke. Yang pertama yang harus dilakukan oleh teman-teman yang punya usaha agar keuangan kalian tetap terjaga di masa pandemi sekarang ini, yang pertama adalah cek financial health business. Dalam arti gini, lihat nih laporan keuangannya, terus jadi kayak mundur ke belakang, terus lihat laporan keuangan bisnis teman-teman ini. Terus kenapa sih teman-teman harus ngelihat laporan keuangan yang sebelum-sebelumnya? Itu untuk teman-teman mengetahui nih cash flow bisnis teman-teman selama ini tuh gimana, terus apa aja sih yang menjadi beban di dalam bisnis teman-teman itu sendiri gitu. Nah yang kedua adalah buat pos-pos pengeluaran, yaitu dengan menetapkan budget untuk bisnis yang teman-teman lagi jalani nih. Contohnya adalah budget marketing. Pasti yang namanya dalam bisnis itu ada budget marketing. Berarti teman-teman di sini tuh harus menentukan banget budget marketing yang harus kita siapin tuh berapa gitu. Terus ada budget operasional. Iya dong, itu yang utama dong, budget operasional. Teman-teman juga harus menimbang dan memutuskan nih, membuat budget operasional untuk kedepannya seperti apa. Dan juga untuk belanja modal. Teman-teman punya bisnis, punya usaha, pasti kan butuh modal, pasti kan memerlukan modal. Nah, di situ teman-teman juga harus membuat budget untuk modal itu sendiri. Nah, yang ketiga, ini yang penting banget nih buat teman-teman yang berbisnis sambil kerja, atau mungkin bisnis sambil ya udah nabung gitu. Pisahkan uang pribadi dengan uang bisnis. Pisahkan uang pribadi dengan uang usaha teman-teman semua. Jadi uang pribadi itu kan uang kita, uang yang akan kita pakai nih untuk kebutuhan kita sehari-hari. Sedangkan uang bisnis itu adalah nafas detak jantung dari usaha itu sendiri. Nah, kalau seandainya teman-teman dijadiin satu nih, uang pribadi dengan uang usaha, otomatis kan nggak tahu ya, ini uang gua apa. Intinya tuh nantinya bakalan tercampur aduk, dan nantinya tuh bakal nggak ketahuan. Sedangkan uang pribadi itu ya uang yang harus yang teman-teman pakai untuk kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan keluarga. Sedangkan uang bisnis itu ya nafasnya bisnis Anda, nafasnya bisnis teman-teman, untuk menjaga bisnis teman-teman itu tetap berjalan di masa pandemi seperti sekarang ini gitu. Jadi benar-benar harus dipisahin ya. Nah, yang selanjutnya nih, ini juga nggak kalah penting nih. Teman-teman semua nggak perlu tuh memprioritaskan yang namanya keuntungan. Di masa pandemi seperti sekarang ini pasti semuanya nyarinya yang murah, yang nggak terlalu mahal. Jadi yang penting tuh kita cash flow-nya itu lancar. Jadi selama masa pandemi COVID ini tuh keuntungan atau profit itu tuh sebaiknya diturunin, bukan menjadi yang prioritas utama. Pastikan
fokus teman-teman semua itu tertuju pada gimana caranya untuk cash flow teman-teman ini lancar gitu. Nah terus selanjutnya perhatikan arus kas masuk dan keluar. Yang namanya arus kas masuk dan arus kas keluar itu wajib dicatat ya nggak, teman-teman ngeluarin uang dari hasil usaha teman-teman catat. Nah terus ketika ada penjualan atau pemasukan dari usaha teman-teman sendiri itu pun harus dicatat, itu untuk menjaga keuangan bisnis teman-teman. Nah yang selanjutnya tetap harus ada dana darurat dari bisnis teman-teman, tetap harus sisihin sedikit hasil dari usaha teman-teman ini untuk dana darurat di masa yang akan datang. Terus kalau misalkan teman-teman ternyata udah banyak suppliernya, udah bekerja sama dengan banyak pihak, nah teman-teman tuh bisa nih ngehubungin supplier itu, kira-kira harganya tuh bisa nggak sih diturunin gitu. Jadi kayak kerjasama gitulah, karena kan di masa susah seperti sekarang ini ya, apalagi orang itu banyaknya nyarinya yang murah. Jadi alangkah lebih baik hubungi supplier untuk membicarakan tentang diskon atau harganya tuh turun gitu. Nah lakukan diversifikasi untuk tambah pemasukan. Jadi diversifikasi itu kita ngelihat nih, misalkan teman-teman sebelumnya bisnisnya apa, nah teman-teman coba buka bisnis baru gitu, kayak misalkan peluang bisnis baru di masa pandemi sekarang itu apa sih, kira-kira orang tuh banyak butuhnya apa sih, banyak mau belinya tuh apa sih, itu lakukan evaluasi. Jadi lihat peluang usaha apa yang sedang meningkat pesat di masa pandemi seperti sekarang ini. Lalu ketika sudah menemukan nih, lakukanlah riset untuk mengetahui kira-kira bisnis saya tuh bisa nggak sih terjun ke dalam peluang yang lagi berkembang pesat ini gitu. Nah yang terakhir adalah lakukan loyalitas kepada pelanggan. Dalam arti lakukan loyalitas kepada pelanggan ini ketika teman-teman sudah memiliki banyak customer yang mungkin dia loyal, dan meskipun susah tuh tetap kayak maunya belinya sama teman-teman aja gitu, tetap ikutnya bisnis teman-teman aja gitu. Lakukan loyalitas dengan cara apa? Lakukan promo, terus adakan kayak diskon apa gitu, jadi kayak promosi yang menarik lah itu. Nah itu dia cara memanage keuangan menurut versi yang saya baca dan saya pelajari. Untuk selanjutnya mungkin ada penambahan dari Kak Nabila, silakan disimak video selanjutnya bagaimana cara memanage keuangan dengan baik versinya Kak Nabila. Silakan Kak Nabila. 5 cara memanage keuangan di masa pandemi. Yang pertama adalah mengevaluasi sumber penghasilan saat ini. Dan yang kedua, hindari pembelian dengan sistem cicilan. Yang ketiga adalah cari sumber penghasilan tambahan. Yang keempat, mengurangi pembelian yang tidak terlalu dibutuhkan. Dan yang terakhir adalah sisihkan uang sisa yang ada untuk investasi. Itulah 5 cara untuk memanage keuangan di masa pandemi. Dia tadi apa yang dapat kami sharing mengenai apa itu manajemen, akuntansi, keterkaitan antara manajemen dan akuntansi, juga bagaimana cara manage keuangan dengan baik di masa pandemi ini. Udah ngomongin cash flow dan segala macam. Ya, cash flow itu adalah pergerakan uang yang masuk dan keluar di suatu periode tertentu ya. Apa yang dapat kami sampaikan, semoga yang tadi kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Semoga keuangan teman-teman semua dapat termanage dengan baik. Tetap jaga kesehatan di masa pandemi seperti sekarang, dan ingat pesan ibu, selalu pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan hindari kerumunan. Itu saja yang baiklah, saya akhiri. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.